bisa disebutkan semuanya. Satu, Pancasila itu ada 5. Ya. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam perusahaan keadilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kan itu Pancasila, apakah hanya sebagai hafalan atau bisa jadi sebagai pedoman dalam hidup Bapak? Yang pastinya jadi pedoman juga. Contohnya, misalnya dalam Contohnya satu ya, ya, ketuhanan yang Maha Esa. Balik lagi ke agamanya masing-masing. misal kalau Bapak punya teman atau tetangga yang berbeda agama gitu, misalkan ada hari raya, Bapak gimana gitu? Tanggapannya misal Ya kita saling menghargai. toleransi gitu ya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Misalnya Bapak tidak mendapatkan perilaku yang tidak adil, apa yang akan Bapak lakukan? Perilaku tidak adil kepada diri sendiri mungkin itu balik lagi ke diri kita masing-masing ya. Cara menyikapinya seperti apa? Kalau misalkan karena kan pribadi diri orang masing-masing itu beda-beda ya. Iya. Untuk menyikapinya. Kalau misalkan contohnya Pak Dede mendapatkan perilaku yang tidak adil, mungkin di sisi lain Pak Dede akan diam saja karena merasa enjoy. Kalau misalkan dilayani akan semakin panas, akan semakin apa gitu kan ya. Jadi lebih baik diam. Itu bisa dari segi Pak Dede ya. Ya. Karena sifat orang berbeda-beda. Kalau dari segi saya, kalau misalkan saya mendapatkan perilaku yang tidak adil, saya akan bertindak. Seperti apa contohnya? Seperti apa? Kalau misalkan dia contohnya dari segi mungkin saya diomongin ya, diomongin jelek, saya akan langsung mengutarakan ke orang yang ngomongin jelek gitu. Tapi kalau misalkan dari segi Pak Dede, udahlah biarin lah, nggak apa-apa. Yang penting mereka senang, saya aman, clear masalahnya. Nah, karena setiap orang punya karakter masing-masing. Untuk yang ketiga, persatuan Indonesia. Di sini kan udah digital banget kan Pak, pasti ada gagangnya gitu. Bagaimana Bapak bisa yang banjir gitu, yang hal-hal negatif, Bapak bisa mempersatukan rakyatnya lagi gitu dalam gagangnya. Saat terpecah belah karena provokasi, misalnya kayak tadi pemadam Bapak. Betul, mungkin kita nggak usah jauh-jauh ngambil contohnya dari media sosial ya, karena kan ini ininya dari media sosial. Tapi kita ngambil contoh nggak usah dari politisi, nggak usah dari berita-berita yang besar di luar sana. Kita ngambil contoh dari hal kecil aja, dari lingkungan kita aja, dari pemadam kebakaran. Dari pemadam kebakaran, dari masyarakat sekarang banyak yang selalu membanding-bandingkan dengan salah satu instansi ya, nggak usah disebutin lah, mungkin kurang enak. Tapi selalu disangkut pautin, selalu dibanding-bandingkan. Pemadam kebakaran lebih ini, bukan boleh. Instansi yang sebelah lebih ini, gitu kan? Instansi sebelah yang lebih seperti ini. Jadi untuk cara menyikapinya kita ke masyarakat ya. Nggak usah lah ditanggapin. Jadi nggak usah dari pihak pemadam kebakarannya ya, dari pihak pemadam kebakarannya nggak usah ditanggapin. Oh ya kita lebih, mereka lebih baik, bukan lebih kurang dari kita, nggak usah. Karena setiap pekerjaan itu punya tupoksi masing-masing, punya fungsi masing-masing. Instansi lain nggak bisa tuh ikut di tupoksi kita. Bidangkan sendiri nggak sesuai untuk tupoksi instansi yang lain. Jadi kita masing-masing aja. Dari kami, kalau misalkan ada buzzer-buzzer yang seperti itu, mungkin lebih baik kasih sedikit penjelasan tentang tupoksi masing-masing. Jangan dikasih emosi, karena untuk buzzer-buzzer semakin diberi emosi, semakin ditanggapi, semakin panas. Nah, jadi jangan sampai kita terprovokasi oleh hal-hal yang negatif kayak gitu. Untuk sila yang keempat nih, bisa di sini aja ya, dia akan kerja. Bagaimana cara memutuskan suatu keputusan yang berlaku untuk instansi ini? Memutuskan keputusan atau kebijakan? Kebijakan dari pemerintah untuk instansi tersebut. Enggak, misal untuk di sini aja. Di sini aja.
Jadi kalau misalkan dalam suatu instansi, ketika ada keputusan-keputusan mungkin dari atas, kita kan struktural, mungkin dari F1 Pak Bupati memberi arahan kepada Bapak Kasat, dari Bapak Kasat memberi arahan kepada Bapak Kabid, dari Bapak Kabid kepada Kanit, kepala unit yang di sini. Nah, nanti turunlah ke anggota. Dari anggota kita selalu dimusyawarahkan baiknya seperti apa, tapi untuk anggota sendiri kita harus mematuhi apapun segala keputusan yang sudah ditetapkan oleh atasan tertinggi. Contohnya dari Bapak Bupati, misalkan Bapak Bupati mempunyai program seperti apa, kita harus mengikuti. nggak bisa banding gitu. Nggak bisa. Kalau di instansi karena kita mempunyai pimpinan tertinggi itu Bapak Bupati. Apapun keputusan Bapak Bupati tentang program-program yang ada di wilayah Cianjur, kita harus mengikuti. Nggak bisa mengajukan banding. Kok baiknya seperti ini? Kita sebetulnya memang mau. Tapi kalau misalkan di instansi kita mempunyai, ini Kabupaten Cianjur, kita harus tahu. Nggak bisa nolak. Apapun tugasnya. Seperti ini. Kita mempunyai surat tugas. Mau tidak mau, sehat tidak sehat, kita harus mengerjakan. Karena ketika pemadam kebakaran atau anggota pemadam kebakaran mendapatkan surat tugas, apapun kondisinya kita harus melaksanakan. Seperti itu. Jadi wajib gitu ya Pak? Wajib. Yang kelima, sila kelima kan keadilan sosial. Pasti belum ada yang keadilan sosial itu. Betul. Terlebih hukum itu kan tajam ke bawah. Betul. Untuk Ke atas, ke atas. Gimana tanggapan Pak Bupati? Gimana cara Bapak? Mungkin kalau dari kita punya dua perspektif. Ya. Dari perspektif kita sebagai anggota pemadam kebakaran dan sebagai masyarakat. Ya. Kalau mungkin untuk sebagai instansi pemadam kebakaran kita nggak bisa tuh, ya contohnya kayak tadi aja, kita nggak bisa melawan atau melawan atasan, melawan arus. Apapun perintah atasan kita harus mengikuti. Mau itu kita setuju atau tidak, tetap kita harus mengikuti. Tapi kalau dari segi masyarakat, kita bisa banding, kita bisa nolak, kita bisa demo dengan cara berdemo, kan? Iya. Dengan baik ya Pak. Dengan baik, demo dengan baik. Tapi kalau dari segi instansi kita nggak bisa, Apa? karena kita punya aturan. Iya. Betul. Jadi bukan di pemadam kebakaran saja ya, dari semua instansi, seluruh instansi mempunyai aturan tersendiri. Jadi nggak bisa tuh kita melawan pimpinan. Kalau misalkan dari masyarakat kita keluar aja dari sini. Ya. Misal pensiun. Pensiun. Nah, sudah pensiun kita bisa. Karena kita kembali ke masyarakat. Apapun omongan kita, apapun yang ada di pikiran kita bisa luapin dulu. Kalau masih bersama sama instansi, Kalau kita masih berada di ruang instansi, kita nggak bisa sekalipun kita menolak tugas, nggak bisa sekalipun kita menolak aturan, nggak bisa. cukup sering. Ya. Terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Dah. Jangan lupa